Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzatu Zahra Hashim dengan NIM 232180181. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peranan psikologi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Dalam istilah psikologi disebut ilmu jiwa yang berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psich dan berarti jiwa dan logo yang berarti ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki jiwa. Menurut Syekh, tahun 2010, terdapat beberapa definisi psikologi yang satu sama lain berbeda, yaitu yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah psikologi ilmu mengenai tingkah laku. Selanjutnya, peranan psikologi dalam belajar mengajar. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Selanjutnya ada fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama adalah sebagai proses perkembangan siswa. Yang kedua, mengarahkan cara belajar siswa. Yang ketiga, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah topik yang perlu dibahas dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua, hereditas atau karakteristik pembawa sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik. Yang keempat, perkembangan siswa. Yang kelima, proses-proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedelapan, hukum-hukum dan teori-teori belajar. Yang kesembilan, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran evaluasi. Dan yang terakhir atau yang ke-10, transfer belajar meliputi mata pelajaran. Selanjutnya ada manfaat mempelajari psikologi. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagamaan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Yang kedua adalah untuk memiliki strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui pembelajaran psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda menyesuaikan karakteristik siswa dalam mengajar untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia.
alasan dan cara melakukan sesuatu, dan juga memahami cara makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Sedangkan pendidikan adalah suatu kegiatan yang berlangsung melalui tahap-tahap yang berkesinambungan dan sistematik terarah sehingga terbentuknya kepribadian peserta didik dalam semua situasi kondisi baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Jadi psikologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.